Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nurul Maksumah. Hari ini saya akan sedikit menganalisis sebuah cerita pendek yang berjudul The Brave Tin Soldier oleh Hans Christian Andersen. Saya akan menceritakan ceritanya terlebih dahulu, yaitu cerita ini berawal dari 25 tentara timah di dalam kotak yang kemudian ditata di atas meja di kamar seorang anak laki-laki. Tentara timah yang terakhir keluar dari kotak hanya mempunyai satu kaki karena timah tidak lagi mencukupi untuk memberinya sebelah kaki lagi, dan dialah tentara timah yang luar biasa. Ketika telah berdiri dengan satu kaki, tentara itu melihat sebuah kastil, dan yang menarik perhatiannya adalah seorang penari kertas yang sedang menari dengan hanya satu kaki, sehingga tentara timah itu berpikir bahwa penari itu adalah takdirnya, padahal penari itu mengangkat satu kakinya untuk menari balet, sehingga tentara timah tidak bisa melihat sebelah kaki penari itu. Tentara timah itu selalu melihat ke arah penari itu, sehingga tentara timah dimasukkan kembali ke dalam kotak di malam hari. Banyak aktivitas yang terjadi di luar kotak tentara timah. Dan tentara timah itu mencoba mengintip ke arah si penari dari dalam kotak. Tiba-tiba saja Goblin muncul dengan kejahatannya dan berkata pada tentara timah untuk tidak mengharapkan apa yang bukan untuknya. Tentara timah hanya mengabaikan Goblin. Goblin kesal dan mengancam tentara timah di keesokan hari, lalu menghilang kembali. Keesokan harinya, tentara timah kembali ditata di atas meja di dekat jendela. Tiba-tiba, tentara timah kehilangan keseimbangan dan jatuh dari jendela, kemudian tersangkut di antara ubin-ubin batu. Tentara timah berpikir apakah ini adalah rencana dari si Goblin yang jahat. Anak laki-laki pemilik kamar dan ibunya mencari tentara timah keluar jendela, tetapi tidak dapat menemukannya sampai hujan pun turun. Kemudian, dua anak kecil sedang bermain di sekitar area jatuhnya tentara timah dan menemukan tentara timah tersebut. Dua anak kecil pun membuat perahu dari koran dan meletakkan tentara timah di dalamnya, lalu menghanyutkannya di selokan. Arus air sangat deras hingga membuat perahu berjalan dengan cepat dan tidak stabil, sampai akhirnya perahu itu melewati bawah jembatan. Di sana gelap. Tentara timah berpikir bahwa bagus jika perempuan penari itu di sampingnya, maka ia tidak akan takut sama sekali. Tiba-tiba seekor tikus datang dan menanyakan paspor si tentara timah. Tentara timah hanya diam dan memegang erat senapannya, sehingga tikus berkata pada kayu dan jerami untuk menangkap si tentara timah. Tetapi arus air menjadi semakin cepat dan tentara timah melihat cahaya akhir jembatan di depan. Tetapi pun tentara timah mendengar suara gemuruh air dengan sangat deras sehingga membuat dia bergetar. Di depan sana terdapat jatuhan air yang seperti air terjun, dan si tentara timah beserta perahunya jatuh dari sana. Air pun masuk ke dalam perahu yang membuat perahu koran itu leleh dan si tentara timah pun tenggelam. Di dalam air, si tentara timah dimakan oleh ikan besar. Di dalam perut ikan besar sangat gelap dan sempit. Tanpa terasa oleh tentara timah, ikan itu pun ditangkap oleh seseorang dan dijual ke pasar. Di pasar, ikan itu dibeli oleh orang dan dibawa ke dapur. Ketika ikan itu dibelah perutnya, terdapatlah seorang prajurit timah, dan beruntungnya bahwa orang yang membeli ikan tersebut adalah ibu dari anak yang memiliki tentara timah itu, hingga ia bisa kembali ke rumah asalnya. Tentara timah pun kembali ke atas meja di dekat jendela, dan dapat melihat si penari itu kembali. Namun, entah kerjaan Goblin lagi, entah bagaimana, seorang anak melemparkan tentara timah ke perapian. Panas mulai terasa, entah karena panasnya api atau karena cintanya yang membara. Dan sedikit demi sedikit tubuhnya meleleh, hingga angin tiba-tiba datang dan membuat penari kertas itu melayang hingga ke perapian dan membakar seluruh tubuhnya dalam sekejap mata. Keesokan harinya, saat seseorang membersihkan perapian, dia menemukan gumpalan timah berbentuk hati dan abu dari si penari kertas itu.
Kemudian kita beralih pada unsur intrinsik yang ada dalam cerpen ini. Yang pertama, tema. Temanya yaitu ketergantungan manusia pada nasib. Kita dapat mengetahui hal ini dari perjalanan tentara Timah yang begitu panjang dan meliuk-liuk, mulai dari jatuh dari jendela hingga kembali lagi ke kamar itu dan berakhir di perapian. Kemudian tokoh dan penokohan. Tokoh di sini ada 4, yaitu prajurit Timah, penari kertas, goblin, dan tikus. Prajurit Timah adalah seorang prajurit kecil yang pemberani, berkaki satu, yang jatuh cinta dengan penari kertas. Prajurit Timah ini sangat pemberani dan juga sabar. Penari kertas adalah gadis kertas yang dilihat oleh prajurit itu seperti takdirnya karena dia juga berdiri dengan satu kaki. Kemudian goblin adalah makhluk jahat yang tidak menyukai apa itu cinta. Kemudian tikus ialah tentu saja seekor tikus yang berpenghuni di bawah jembatan yang bertugas untuk meminta paspor. Kemudian amanat yang bisa kita ambil dalam cerita pendek ini ialah bahwa dalam hidup kita akan menemui banyak rintangan, tetapi pada akhirnya jika kita tetap kuat, berani, dan sabar, maka semuanya akan berbuah dengan selayaknya. Prajurit itu tetap kuat meskipun dia menghabiskan hidupnya dengan berdiri dengan satu kaki. Cerita ini juga mengajarkan tentang cinta, bahwa cintalah yang akan menyelamatkan kita. Dia kecil tetapi masih bisa melawan godaan untuk melihat penari sekali lagi. Dalam hal ini, cinta bukan hanya berarti perasaan kepada pasangan, namun lebih tepatnya kasih sayang kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, seperti orang tua, sahabat, teman, saudara, dan lain-lain. Dengan cinta, maka hidup akan menjadi lebih indah, dan dengan cinta, maka hidup juga akan menjadi lebih bermakna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.